Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Perkenalkan, nama aku Yudi Meliati. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngasih tahu tentang analisis faktor-faktor eksternal warung abnormal. Tapi sebelum langsung nih ke pokok pembahasannya, aku mau ngasih sedikit informasi tentang sejarah warung abnormal. Jadi, warung abnormal Dharma Husada didirikan pada tanggal 4 April 2017 di Jalan Dharma Husada nomor 64 Surabaya. Jadi konsep restoran ini tuh bener-bener sangat anak muda zaman sekarang banget deh, yang mementingkan internet, tempat nongkrong, dan butuh stop kontak juga dong buat mengisi daya handphone dan sebagainya. Nah, pusat warung abnormal berada di Bandung, dipelopori oleh 4 pemilik dengan pencetus pertama bernama Rex Marindo, dan websitenya resminya itu ada di www.warungabnormal.com. Jadi buat teman-teman yang mau kepoin warung abnormal bisa langsung aja cus ke websitenya ya. Dan hingga sekarang franchise warung abnormal sudah mencapai 60 lebih di berbagai kota dan bahkan pulau. Jadi seperti Bandung, Bekasi, Jakarta, Cirebon, Depok, Cimahi, Tangerang, Bogor, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Purwokerto, Kediri, Batam, Lampung, Makassar, Samarinda, Pekanbaru, Madura, dan sebagainya. Jadi di kota kalian udah ada abnormal belum? Next, kita juga harus tahu nih visi misi warung abnormal ini tuh apa ya. Jadi visinya itu yang pertama, restoran yang inovatif serta unik dengan mengambil konsep seperti yang tadi udah dibahas ya. Dan yang kedua, warung namun bangunannya sesungguhnya ada restoran, jadi modern lah, bukan kayak warung-warung pinggir jalan seperti biasa. Dan di sisi lain memiliki misi yaitu menetapkan pelayanan konsisten, yaitu senyum dan sopan, serta terus menginovasi makanan dan minuman sesuai visinya, dan juga tetap menetapkan harga ekonomis seperti konsep warung, menjalankan bisnis dengan menggunakan prinsip bisnis umum SHELD, yaitu kejujuran, integritas tinggi, dan rasa hormat kepada konsumen. Wow, visi misinya keren banget ya guys. Next, kita akan membahas langsung ke lingkungan eksternalnya. Jadi yang pertama aku akan membahas dulu lingkungan makronya nih. Jadi lingkungan makronya itu ada aspek lingkungan sosial. Dari aspek sosial, tentu warung abnormal akan menciptakan lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja dengan baik, karena seperti yang tadi disebutin, cabang-cabangnya pun sudah tersebar di berbagai kota dan pulau. Karena warung abnormal ini masih menganut sistem padat karya, karena semua pelayanan dilakukan oleh tenaga manusia. Dengan peningkatan serapan tenaga kerja tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Gila, bagus banget ya guys. Langsung ke aspek hukum. Jadi, warung abnormal berada di bawah perusahaan PT Cita Rasa Prima yang telah berbadan hukum PT atau perseroan terbatas. Jadi, sudah termasuk perusahaan kena pajak. Sistem kemitraan berbentuk waralaba dalam jangka waktu 6 tahun. Warung abnormal sudah memiliki surat izin mendirikan usaha perdagangan, surat izin mendirikan bangunan. Jadi, udah jelas banget bahwa warung abnormal ini tuh mementingkan aspek hukumnya ya. Selanjutnya ada kondisi hukum ekonomi. Jadi faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap jumlah permintaan produk atau banyaknya konsumen yang datang ke abnormal di Bandung, dan dapat mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses bisnis pada perusahaan tersebut. Jika kondisi ekonomi yang ada nih di daerah Bandung sedang mengalami penurunan ekonomi, seperti banyaknya pengangguran, tingkat UMR yang rendah, atau banyaknya kemiskinan, maka akan sangat berpengaruh pada minat dan permintaan konsumen terhadap produk abnormal. Selanjutnya ada lingkungan mikro yang meliputi yang pertama itu ada konsumen. Jadi konsumen itu adalah masyarakat yang memiliki potensi untuk membeli atau mengkonsumsi produk makan. Konsumen ini juga terpengaruh dari adanya strategi, kebijakan, dan pemasaran. Jika hal tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan kondisi serta segmentasi pasar, maka nih akan didapatkan konsumen yang sesuai. Seperti segmentasi pasar pada abnormal ini
yang berfokus pada remaja dan mahasiswa. Lalu bisnis ini melakukan pemasaran yang sesuai dengan segmentasi pasarnya tersebut. Maka sekarang dapat dilihat bahwa konsumen apel online ini sebagian besar merupakan mahasiswa dan remaja gitu guys. Terus ada pesaing. Jadi pesaing itu adalah perusahaan di dalam industri yang sama dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Seringkali perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan usaha tergantung pada apakah perusahaan melakukan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing lain. Banyak pendatang baru yang tertarik untuk masuk ke dalam bisnis seperti abnormal, dan untuk masuk ke dalam bidang tersebut dapat dikatakan cukup mudah, seperti sekarang pada daerah Bandung aja gitu kan, terlihat banyak coffee shop dan cafe yang baru membuka bisnisnya dan menarik banyak perhatian dan konsumen di bidang tersebut. Karena itu perusahaan harus melakukan analisis bersaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya, mengantisipasi pergerakan pesaing, serta memperhitungkan kekuatan dan kelemahan dari pesaingnya tersebut gitu. Selanjutnya ada pemasok. Jadi, terdapat hubungan saling ketergantungan antara pemasok dan perusahaan, sebuah pihak yang menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut untuk memproduksi produk dari abnormal. Nah, jadi pemasok ini termasuk dalam bahan baku, peralatan dapur, dan lain-lain. Abnormal harus memperhatikan kelancaran aliran input dari pemasok agar tidak terjadi penghambatan yang akan menjadi kendala bagi berjalannya proses produksi dalam bisnis tersebut. Ketergantungan pemasok pada perusahaan merupakan suatu tingkat di mana perusahaan pembeli sebagai pelanggan bagi pemasok dan sulitnya menjual produk kepada pembeli lain. Nah, gak kerasa ya udah di akhir aja. Mungkin segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi ya, dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya. Thank you.